Selamat siang semua, kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan pastinya masih bersama gua Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Momen hari ini ada dua sedan mewah ada di belakang gua dengan harga yang cukup ekonomis, yang masih terjangkau dan pastinya para peminatnya masih banyak banget. Tipenya apa aja, tahunnya berapa aja, spesifikasinya apa aja, dan pastinya harganya berapa. Ikutin video ini sampai selesai. Kamu jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinar Harapan Motor. Mobil yang pertama yang ada di belakang gua ini yang kita akan review yaitu Toyota Vios 1500 transmisi yang manual. Dia sudah generasi ketiga. Jadi dari segi model pastinya sudah berbeda dari generasi kedua. Dari segi depan teman-teman juga bisa lihat dia sudah menggunakan lampu proyektor tapi belum HD ataupun LED. Dia masih menggunakan lampu halogen biasa. Kemudian ada satu tarikan grill chrome yang sangat panjang. Kalau teman-teman bisa lihat sekilas dia seperti abangnya atau kakaknya yaitu Toyota Altis, tapi ini lebih kecil. Dan mobil ini emang paling banyak favorit dicari. Di bagian bawah pun dia juga sudah ada fog lamp dan cukup simpel, tidak terlalu banyak aksen yang Toyota pasangkan di mobil Vios ini. Kita langsung cek ke bagian samping mobil ini. Dari sisi samping, mobil ini dipasangkan dengan pelek berukuran ring 19 dengan profil ban 185/55. Dan dia menggunakan tipe ban yang adalah Bridgestone. Jadi dia menggunakan tipe ban Bridgestone Turanza. Jadi mereknya Bridgestone Turanza. Dan peleknya dia masih single tone. Jadi masih kayak warna smoke grey gitu ya, smoke abu-abu gitu ya. Kesannya sih jadi kelihatan lebih kalem atau lebih sporty, jadi kelihatannya bener-bener mobilnya cocok banget dipasangkan di Toyota Vios ini. Kemudian dari segi samping tidak terlalu banyak aksen dan spionnya pun sudah dilengkapi dengan lampu sen yang terpasang di bagian sebelah sini. Ada talang air di bagian sini dan handle pintunya dia sudah menggunakan chrome dan dia sudah menggunakan kunci smart keyless. Jadi teman-teman tinggal pencet untuk mengakses ke dalam, atau kalau misalkan teman-teman tinggal kalau tutup kalian spionnya kelupas sendiri, tapi kalau misalkan buka di saat kalian starter spionnya akan terbuka sendiri. Jadi kuncinya cukup dikantongin, teman-teman bisa tutup dan membuka secara otomatis dan secara mudah. Kemudian bagian belakang juga ada handle chrome dan tidak terlalu banyak aksen chrome-chromean di bodi mobil Vios ini. Kita mau cek bagian belakang mobil. Dari sisi belakang, Toyota Vios terlihat sama seperti Vios-Vios pastinya pada umumnya. Generasi ketiga dia mempunyai lampu yang cukup panjang. Jadi kalau generasi yang sebelumnya, ntar kita bisa lihat dia agak sedikit pendek, tapi kalau ini dia panjang, menambah kesan keren banget dan mewah banget mobil ini. Ada tulisan Vios. Dan pastinya ini bukan mantan ya, mantan taksi pada umumnya, tapi dia benar-benar pemakaian pribadi Vios. Ada logo Toyota dan ini ada logo G. Nah, jadi dia adalah tipe yang tertinggi di kelasnya untuk Vios ini. Ada satu tarikan panjang chrome yang menambah kesan elegan di mobil ini. Dua sensor parkir yang dipasang di bawah dan sayangnya dia belum ada kamera mundur karena head unitnya dia masih model standar, belum model yang touchscreen. Kemudian kita mau cek ke bagian dalam mobil ini, tapi sebelumnya guys, di bagian atas dia ada satu antena model yang tongkat panjang itu. Ada rear defogger juga di bagian dalam. Nah, ciri khas mobil sedan adalah bagasinya yang mempunyai space atau ruang yang besar banget. Kalian bisa lihat, kalian bisa masukin banyak barang di dalam mobil ini. Dari koper berukuran besar, berukuran kecil, maupun berukuran medium, kalian bisa masukkan di dalam bagasi ini. Kemudian di bagian bawah sini adalah tempat penyimpanan ban serep dan toolkit. Jadi masih lengkap semuanya guys. Dan cukup standar di bagian belakang, dan kita mau langsung cek ke dalam kabin mobil Vios tahun 2014 ini.
Sekarang kita sudah di dalam kabin mobil Toyota Vios G manual tahun 2014. Dan seperti di informasi di awal, kuncinya sudah gilas, jadi kita tinggal kantongin aja. Dan kalau transmisinya manual, kalian pastikan giginya tidak masuk ya. Jadi kalian bisa netralkan dengan cara goyang-goyang atau menginjak kopling. Dan kalau untuk matic, kalian tinggal injak rem aja dan pencet tombol start stop. Tapi kalau manual, kalian injak kopling dan kalian tinggal tekan tombol start stopnya dan mobilnya menyala dengan sempurna. Kita nyalain AC-nya dulu ya guys, panas. Wah. Dari sisi kabin, karena dia sudah generasi ketiga, otomatis dia memiliki dashboard atau kabin yang berbeda dengan generasi kedua. Vios generasi kedua dia punya kilometer di bagian tengah, sedangkan generasi ketiga dia sudah di bagian sebelah sini normal seperti pada umumnya. Tadi sebelumnya saya menginformasikan bahwa head unitnya belum double din. Mohon maaf karena saya lupa, saya pikir dia sama seperti generasi kedua masih yang model lama, ternyata dia sudah menggunakan double din. Tapi dia belum dipasangkan kamera mundur. Jadi teman-teman gampang kalau masalah kamera mundur, nanti tinggal opsional kita bisa pasangkan. Karena dia sudah support dengan double din, jadi tinggal dipasang aja kamera mundurnya. Kemudian dari sisi AC dia sudah digital. Fan-nya juga bisa diatur di bagian sini, arah semburan juga bisa diatur, kepala dan kaki. Kemudian untuk tingkat Celsiusnya juga bisa diatur secara digital. Angkanya keluar tapi pengaturannya secara putar-putar ya, kayak kompor gas gitu ya. Tapi temperaturnya keluar di sini. Kemudian sini ada power outlet, transmisinya 5 speed manual. Jadi seperti biasa kalau manual 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya atau R dia ke mentok ke kanan terus ke belakang. Parking brake model tarik, handremnya. Kemudian di bagian setir dia sudah dilengkapi dengan audio steering suite. Jadi bisa mengatur volume, bisa naik atau turun, atau mengganti-ganti channel atau mengganti mode. Lampunya masih model biasa, ada pengaturan fog lamp juga di sini, belum auto. Kemudian wipernya juga sudah bisa diatur intermittennya, mau secara cepat atau enggak. Kemudian dia sudah bisa tit. Oh, hanya bisa turun naik saja, belum bisa ditarik ya. Kemudian spion retract, jadi bisa tutup dan membuka secara otomatis. Kemudian mirrornya bisa diatur secara elektrik juga. Power window-nya juga hanya sisi driver, turun dan naiknya secara otomatis. Kemudian di bagian passenger tidak turun naiknya, masih secara manual atau masih ditahan. Cukup simple dan kilometernya 86.478. Tidak terlalu banyak di bagian sini, semuanya masih berbahan plastik semua, belum ada kulit, hanya di setir aja yang berbahan kulit, semua masih hard plastik. Bagian atas ada sun visor tapi masih ada kaca aja, di bagian sini pun juga sama sun visor dan masih kaca. Lampu biasa dan lampu tengahnya juga masih dynamic view biasa. Tidak terlalu banyak fitur yang dipasang di mobil Toyota Vios ini. Dan kita mau cek ke bagian baris kedua, kita atur dulu. Tinggi saya mengemudi 167 dan ini sudah cukup. Yuk kita mau cek akomodasi di bagian ke baris kedua di mobil Toyota Vios ini. Karena kita sudah berada di baris kedua mobil Toyota Vios tipe G manual 2014. Dari sisi belakang mobil ini sudah dilapisi ya oleh sarung jok yang permanen, jadi menambah kesan nyaman juga di mobil ini. Kemudian bagian tengah ada armrest dan dia harusnya ada cup holder nih guys, tapi karena berhubung ketutup dengan sarung jok, lapisannya ini sebenarnya juga masih bisa dibuka sih guys. Jadi ini gampang, masih bisa dibuka. Ini ada 2 buat cup holder dan di sini 1, jadi ada 3 cup holder di bagian belakang. Dan di baris kedua bagian sini dia tidak ada cup holder. Semua masih hard plastik, tidak ada aksen kulit-kulit, ada hand grip di bagian sini. Kemudian untuk legroom, tinggi saya 167 cm, masih cukup lapang banget, dan headroomnya juga masih lumayan cukup. Dan headrestnya juga masih bisa di-adjust. Dia punya 3 headrest. Kemudian dan tidak banyak fitur di belakang, tidak ada power outlet atau tempat charging atau apapun di bagian tengah. Hanya ada pocket dan ada cup holder 3 buah, 1, 2, 3.
Power window masih manual, jadi masih ditahan. Nggak bisa secara otomatis turun naiknya. Itu aja guys, akomodasi yang ada di bagian baris kedua mobil ini. Jadi menurut saya mobil ini cukup nyaman untuk kategori sedan dan pastinya harganya sangat murah sekali. Karena untuk kategori sedan berukuran mewah gitu ya, maksudnya sedan kan identik dengan orang-orang kelasnya tuh agak sedikit mewah ya. Jadi mobil ini sangat cocok buat kalian bersama keluarga. Mobil kedua yang ada di belakang gue ini adalah Toyota Vios 1500 dengan transmisi otomatis dan dia generasi kedua. Jadi mobil ini generasi sebelum mobil yang pertama kita review tadi. Dari sisi depan mobil ini kelihatan sudah Gen 2 tapi yang sudah facelift guys. Sudah faceliftnya bedanya di mana? Dari grill dia sudah beraksen warna chrome. Kemudian dari lampu sedikit ada, kalau teman-teman perhatiin mungkin tidak terlalu banyak perbedaan, hampir mirip, tapi yang kelihatan adalah dari grill. Lampunya dia masih menggunakan halogen biasa, dia belum menggunakan lampu yang proyektor. Di bawah dia punya fog lamp juga dan dia punya tambahan body kit di bawah nih guys. Jadi kelihatannya lebih sporty lagi. Dari segi depan tidak terlalu banyak hal-hal juga yang menarik di mobil ini, cukup simpel tapi elegan juga nih guys. Yuk kita mau langsung cek ke bagian samping mobil ini. Dari sisi samping mobil Toyota Vios Automatic tahun 2010 ini dipasangkan pelek berukuran ring 15. Untuk Vios yang generasi kedua ini dia memakai warna silver. Kalau tadi yang generasi ketiga itu dia memakai warna smoke grey gitu. Dengan profil ban 185/60 R15. Untuk profil ban hampir mirip ya. Kalau yang pertama 185/55 R16, ini 185/60 R15. Dan dia menggunakan merek ban yang sama yaitu Bridgestone, tapi dia tipe yang Ecopia. Kalau yang generasi ketiga dia menggunakan Bridgestone Turanza. Dari sisi spion ada perbedaan sedikit dari bentuknya dibandingkan generasi ketiga, tapi dia sudah dilengkapi dengan lampu sen bagian sini. Kemudian dia belum ada talang air, handle-nya pun masih sewarna dengan body. Jadi belum chrome, tapi dia sini ada aksen panjang tarikannya. Ini kayak pemanis ya bagian sini dan dia menggunakan body kit atau side guard di bagian bawah. Jadi kelihatannya lebih sporty. Dan menarik ya kalau yang ini dia sudah facelift dan dia sudah menggunakan sama-sama seperti generasi yang ketiga, dia sudah menggunakan kuncinya keyless. Jadi teman-teman untuk membuka, kalau menutup, maksud saya kalau teman-teman menutup kalian tinggal pencet tombolnya. Tapi kalau kalian membuka, kalian cukup mencelupkan tangan kalian dan pintunya terbuka dengan otomatis karena dia menggunakan smart keyless entry. Di bagian belakang handle-nya juga masih sewarna dengan body dan pengeremannya dia sudah menggunakan double cakram depan belakang, sama seperti generasi yang ketiga dia pengeremannya sudah double cakram. Jadi sudah pengeremannya udah mantap. Kita cek ke bagian belakang mobil ini. Oke guys, sekarang gue sudah berada di belakang mobil Toyota Vios G Matic tahun 2010. Dari sisi belakang mirip-mirip seperti generasi ketiga, tapi yang membedakan adalah lampunya. Karena kalau generasi ketiga dia masih ada list panjang nih guys sampai sini. Jadi cukup panjang, dia masih agak simple. Kalau ini lampunya belum LED, masih bohlam biasa. Sama ada tulisan Vios karena mobil ini benar the real Vios, bukannya limo gitu ya. Kemudian ada satu chrome kecil tarik bagian sini, kemudian logo Toyota dan logo G. Jadi karena emang ini adalah tipe G. Dua sensor parkir di bagian bawah, dia tidak mempunyai. Kalau ini dia memang tidak bisa dipasang kamera mundur. Kecuali teman-teman mengganti head unitnya yang model touchscreen, kalian bisa pasang kamera mundur di bagian belakang ini. Ada satu body kit di bagian bawah, jadi menambah kesan sporty juga di mobil ini. Dari sisi bagasi, wah, kapasitas hampir mirip sama Vios generasi ketiga. Cukup lebar, jadi masuk koper besar, koper medium, koper kecil ini bisa masuk semua. Masuk sepeda, masuk stick golf, apapun ini masih
bisa masuk semua karena emang cukup besar. Tempat penyimpanan di bawah juga sama, adalah untuk ban serep di bagian bawah dan alat-alat toolkit yang kita taruh di bagian bawah mobil Toyota Vios ini. So, kita mau langsung cek ke bagian kabin mobil Toyota Vios tahun 2010 ini. Sekarang kita sudah di dalam kabin Toyota Vios generasi kedua facelift tahun 2010. Sebelumnya kita nyalain karena kunci sudah keyless, jadi kalau ini transmisi otomatis kita tinggal injak rem. Kalau manual kita injak kopling. Injak rem dan tombol start stopnya di sini. Dengan satu sentuhan mobilnya menyala dengan sempurna. Dari sisi AC dia masih model yang manual kayak kompor gas, tinggal kita putar, kita nyalain dulu guys AC-nya biar nggak kepanasan. Ya, kalau identik Vios pada umumnya dia sama dengan Yaris yang bapau, dia punya speedometer ada di bagian tengah. Kalau saya sih suka yang seperti ini ya, jadi kelihatannya tuh berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya. Jadi ya menurut saya sih sangat menarik sih kalau taruh di bagian tengah sini. Kemudian head unitnya di sini ada dilapisi dengan piano black, aksen piano black yang cukup bagus. Tapi model model audionya masih belum yang touchscreen. Tapi di sini ada layar kecil yang bisa kalian lihat untuk mengatur misalkan FM atau misalkan CD atau apa nih, kalian bisa akses, bisa lihat di bagian tengah sini. Kemudian ini lampu hazard, kemudian ini untuk pengganti-ganti display, dan kilometernya adalah 124.538 saat ini. Bagian setir dia sudah dilengkapi dengan audio steering suite dan bisa diatur juga untuk ganti volume, mode, dan soundtracknya kalian bisa atur dari setir sini. Dual RS airbag dan pengaturan lampunya juga masih belum ada otomatis. Lampu di sini, fog lamp juga di sini. Kemudian kalau yang generasi kedua, wipernya belum bisa diatur intermittennya, jadi masih secara manual aja. Kemudian spionnya pun juga udah bisa dilipat dan dibuka secara otomatis. Bagian sini electric mirror juga bisa diatur. Ini buat lock dan unlock pintu bagian sini. Power window juga di sisi driver yang sudah otomatis. Di sisi passenger kiri kanan maupun belakang dia belum otomatis. Dan di generasi kedua dan di generasi ketiga dia memiliki satu cup holder, tempat cup holder bagian sini kiri dan kanan yang langsung kalau kalian taruh sini botol minuman misalkan, kalian bisa langsung kena AC. Jadi minuman kalian bisa tambah dingin guys. Di generasi ketiga pun juga sama. Dia juga ada tempat cup holder yang langsung kena AC. Jadi bisa minuman kalian bisa lebih dingin gitu ya. Laci penyimpanan model biasa, masih yang turun truk gitu ya. Ini lampu juga sama. Kemudian sun visor-nya juga cuman ada kaca, belum ada lampunya. Bagian sini pun juga ada kaca, belum ada lampunya. Kemudian transmisi otomatis, dan di bagian sini dia mempunyai tempat untuk kabel aux. Jadi kalau teman-teman masih ada kabel aux ya, yang kabel jack 3.5 mili itu kalian bisa colok di sini dan kalian bisa sambungkan ke handphone kalian. Jadi kalian bisa style musik menggunakan handphone kalian. Ada power outlet juga di bagian sini. Power outletnya ngumpet ya, biasanya kan di bagian depan sini ya. Tapi di sini parking brake model tarik, dan di sini ada tempat storage untuk penyimpanan di kiri dan di bagian kanan. Kacanya masih dynamic view biasa, dan ya sama simpelnya seperti yang generasi ketiga. Tidak terlalu banyak fitur yang dipasang di mobil Vios ini. Dan setirnya pun juga pastinya cuma bisa turun naik doang ya, dia belum bisa ditarik ya. Dan kita mau akses ke belakang, kita atur dulu. Tinggi saya 167 cm. Ini posisi saya mengemudi. Oke, sudah nyaman. Kita mau cek ke bagian belakang baris kedua mobil Toyota Vios 2010. Sekarang kita sudah berada di baris kedua mobil Toyota Vios tahun 2010 ini. Sama seperti generasi yang 3, juga dia masih hard plastik semua. Tapi di sini ada aksen blue drone nih guys. Jadi masih enak lah ya, kalau nyentuh tangan masih ada empukmu. Dan dia joknya sudah dilapisi, tapi ini sarung jok biasa ya. Jadi kalian bisa lepas juga. Jadi masih ada bludrunya ini hanya cuma lapisan. Ada seat belt pocket di bagian sini, dan ada satu buah cup holder di bagian sini. Jadi hanya satu buah cup holder. Kalau generasi ketiga dia ada 2 sama armrest. Kalau ini cuma ada 1 karena dia tidak memiliki armrest. Kemudian
Hand gripnya juga sama. Legroomnya pun menurut saya ini sedikit lebih sempit dibandingkan generasi ketiga ya. Dan headroomnya masih lumayan. Headrestnya dia cuma 2, kiri dan kanan, bagian tengahnya nggak ada. Kalau generasi yang ketiga kan udah ada bagian tengahnya, kalau ini nggak ada. Secara akomodasi di baris kedua, mobil ini masih mumpuni, masih dalam arti hal masih cukup oke. Kalian masih bisa nyaman lah menggunakan mobil sedan Vios ini bersama keluarga kalian. Kalian masih bisa putar-putar kota Jakarta maupun keluar kota. Demikian video kita pada hari ini mengenai Toyota Vios yang ada di belakang gua ini. Untuk spesifikasi detailnya adalah mobil yang sebelah kanan gua ini adalah Toyota Vios 1500 cc pastinya. Transmisi yang manual tahun 2014. Kilometer di kisaran 80 ribuan dan pajaknya bulan 7 masih panjang sampai 2022. Spesial buat hari ini gue cukup buka dengan harga yang sangat murah di angka 105 juta rupiah untuk harga kredit. Kalian bisa langsung bawa pulang Toyota Vios 1500 manual tahun 2014 ke rumah kalian. Dan yang satu lagi adalah Toyota Vios 1500 tapi transmisinya otomatis. Dengan kilometer 120 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 8 tahun 2022. Spesial juga buat hari ini gua kasih dengan harga 90 juta rupiah. Berarti harganya sudah under 100 juta. Harga kredit kalian bisa langsung bungkus mobil Toyota Vios Matic tahun 2010 yang dia sudah facelift dan sudah menggunakan keyless entry dan start stop engine button. 2 Vios kalian bisa bawa pulang, mau manual, mau Matic, dan harganya di atas 100 juta atau di bawah 100 juta. Kalian tinggal pilih mulai dari sekarang. Dan pastinya mobil-mobil yang ada di Sinar Harpa Motor semuanya tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometer asli, dan pastinya kita memberikan garansi mesin, transmisi selama 1 tahun, dan kita kasih perawatan salon mobil selama kalian pakai mobilnya. Jadi besok-besok kalau kalian mau detailing mobil, mau salon mobil, mau bikin kinclong mobil kalian seperti mobil baru, datang aja ke Sinar Harpa Motor, nggak perlu bayar, gratis tis-tis. Dan itu aja guys buat video kita kali ini. Gua Andreas Diva pamit undur diri. Jika teman-teman ingin tanya-tanya stok terupdate, boleh kontak kami di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami juga di Sinar Harpa Motor _ID dan TikTok kami juga di Sinar Harpa Motor _ID. Sekali lagi gua Andreas Diva pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.